Halo guys. Nah, di podcast kali ini pertama kali ya aku bikin kayak gini pertama kali. Jadi kita bakal kupas tuntas si Ratu Pargo ini, Novita Sari ya. Gimana dia bisa jadi Uhti setelah ketemu sama Rajali. Kalian pasti penasaran. Jadi tonton ini terus sampai kita kupas tuntas. Oke. Semoga kalian berkenan ya menjawab. Gimana sih kalian tuh bisa kenal gitu awal ketemu sampai bisa jadi temen sampai bisa jadi dua sejoli? Kalau kenal kita dari dulu udah kenal. Malah dari tahun 2019. Iya, dari 2019. Mulai 2019 itu kita ada acara bukber ya. Bukber di Jadi, rumahnya sebelum Kak bukber Fauzi itu dulu. kita Bukan, sebelum itu kita ketemu waktu ngonten. oh iya konten ya. Bulan puasa juga. Oh, bulan puasa. Jadi satu bulan tuh waktu bulan puasa ketemu 2 kali. Pertama Di 2019. 2019 pertama ketemu konten bareng, tapi kayak gak konten bareng itu, cuma kayak satu lokasi sama, cuman kayak jauh-jauhan. Aku konten di sini, dia konten sebelah sana kayak gitu. Tapi ketemu. Tapi Kayak menariknya itu kita setiap ketemu itu pas di bulan Ramadan. Masya Allah, ini udah petanda ya, kayak dapat berkah. Terus yang kedua itu di rumahnya Kak Fauzi. Itu sama-sama. Itu sama-sama bulan Ramadan. Iya, waktu acara Di tahun yang sama? bukber. Bukan. Tahun Tahun 2020. selanjutnya. Oh, tahun selanjutnya. Iya. Berarti udah kenal sama Kak Fauzi Rajali. Iya. Setelah itu siapa duluan nih yang suka Novita dulu atau Rajali? waktu itu Oh, belum. Ya udah tetap Cuman- muka aja. Iya. Follow-followannya Tapi juga. ada nggak sih perasaan kok itu cewek cantik gitu, kok itu cowok ganteng gitu, ada nggak sih perasaan kayak gitu satu ketemu gitu? Ayo jujur. Karena waktu itu aku masih sama si itu, dia juga masih sama. Dia Oh, ada pasangan lain, ada pasangan lain. Bawa pacar juga waktu itu di rumahnya Kak Fauzi, jadi kayak biasa aja ketemu. Oke, biasa aja gitu. Jadi Bahkan 2020. saya halo aja enggak ya waktu itu, kayak biasa aja. Karena nggak kenal gitu ya mungkin ya. Kapan aja itu Novita gitu. Oh itu. Mungkin di hati ada yang bilang gini, kok lebih cantik aslinya ya daripada di TikTok Belum gitu. ya, kayaknya tuh. Belum ya. Kayaknya Rajali mau jawab tapi malu-malu nih. Setelah dari rumah Kak Fauzi? Lama nggak ketemu, Lama, baru lama. kemarin nih pas ketemu langsung. Oh, jadi awalnya 2019, 2020, baru ketemu di 2025, 2004 akhir. Iya, kemarin. Pas aku pulang nih pulang kampung. Oh, ini pulang kampung apa emang udah mau Enggak. ada janji ketemu atau gimana? Enggak, awalnya tuh aku pulang dadakan kayak tiba-tiba pengen kangen sama orang tua aku, terus kayak pengen ziarah aja pulang, terus dia ngajak ketemu, ya udah langsung ketemu kemarin. Ketemu pun itu langsung ke rumahku, terus habis dari rumahku aku dikenalin sama mamanya. Langsung. Satset ya. Nih, ini contoh nih laki-laki harus seperti itu, satset gitu. Untuk sekarang statusnya apa? Kita udah nikah sih. Oh, udah nikah, alhamdulillah. Tuh yang Makanya pada kepo ya. Jadi udah nikah, jadi doain semoga Resepsinya cepat. rezekinya cepat, jadi jodoh dunia akhirat juga, sakinah mawaddah warahmah. Jadi pasangan yang terus romantis. Karena biar nggak awal-awal doang, nanti belakangnya gitu kan. Oke, kenapa Novita suka sama Rajali dan kenapa Rajali suka sama Novita? Siapa dulu nih? Aku dulu. Yang aku suka pertama dia kalem. Karena aku suka sama cowok yang kalem gitu. Emang kalah? Maksudnya nggak banyak ngomong gitu ya? Kalem, terus yang sejauh ini aku nilai sama dia tuh dia orangnya penyayang. Kayak gitu. Penyayang sama? Sama pasangan lah. Oh, Kayak gitu. Terus apa ya? Karena yang aku cari tuh cowok yang suka ngalah gitu, kayak gak kasar tapi ya mengayomi lah, membimbing ya, membimbing dengan kasih sayang kayak gitu. dia gak kasar Laki-laki harusnya kan menurut kayak gitu. Iya, alhamdulillah. Kalau Rajali sendiri apa yang disuka dari Novita? Selain cantik ya, kalau orang-orang yang ada di sini udah pasti ngeliatnya Novita cantik, udah pasti suka ngeliat cewek cantik.
Cewek aja suka, apalagi cowok gitu kan. Yang terpenting poinnya sih itu kak. Novita itu mau diarahkan. Yang dulunya si Ratu Ratu Pargo. Pargo. Dia punya komitmen sama aku kalau dia mau berubah. Tapi berubah untuk diri dia sendiri dulu yang pertama, bukan Aku buat. emang maunya kayak gitu, maksudnya kayak apa ya, kayak udah siap diri aku sendiri, kayak misal aku pengen punya suami jodoh lah, dapat jodoh kayak punya suami gitu yang bisa ngebimbing aku jadi lebih baik, kayak ngarahin aku, ngebimbing aku, ngedidik aku dari kayak apa ya, ya kayak ngarahin ke jalan yang benar aja kayak gitu, ngebimbing aku kayak gitu. Jadi Novita pernah berdoa gitu buat dapat suami seperti itu. Berdoa terus emang keinginannya kayak gitu, yang agamanya bagus kayak gitu. Ya sekarang doanya udah dikabulkan sama Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Raja Insya Ali Allah. terus bisa membimbing Novita dan lebih baik lagi ke depannya. Kayak gitu. Nah ini nih yang paling penting nih. Dijawab boleh, nggak dijawab ya harus dijawab. Sama aja dong. Jadi tanggapan netizen, komen-komen netizen gitu Iya, tentang yang kemarin itu gimana? yang kemarin yang apa? Ya yang lagi ramai sekarang, Novita pasti tahu gitu kan ya. Ya sebut nama nggak apa-apa lah. Oh sebut nama, Iya, oke. nggak apa-apa. Tentang mantannya Novita, kan kabarnya kayak langsung ditinggal gitu kan. Tapi emang bener langsung tinggal atau? Enggak, jauh dari aku kenal sama dia udah putus, udah sebulanan lebih kalau nggak salah mah. Intinya Oh udah sebulan lebih. iya main sebulanan kayak gitu. Tapi kayaknya galau parah yang di sana ya. Nggak tahu juga ya karena udah nggak sejalan aja. Jadi tanggapannya gimana? Tanggapan apa ya? Ya mungkin Novita berharap setelah masing-masing ini gimana gitu kan, biar netizen nggak menggiring opini yang ini kan. Jadi kalau kayak Novita mah cuma ngegantung doang kan, kiranya kayak Novitaku ninggalin terus setelah itu sama Raja Ali kayak gitu kan. Jadi kak Iya. biar nggak ini sih. Ya apa ya, bingung. Ya mungkin harapan atau apa. Mungkin gitu. dia semoga aja dapat perempuan yang lebih baik dari aku. Tapi mungkin karena emang kurang satset tuh. Kalau Raja Ali kan satset banget gitu kan. Ya mungkin dari situnya kayak apa ya, kan banyak juga yang bilang kayak masa yang udah pacaran 1 tahun kalah sama yang baru kenal kayak gitu kan, orang karena butuh kepastian atau apa. Sebenarnya bukan karena dari situ, bukan karena udah gak cocok, gak sejalan aja lah intinya gitu. Gimana nih, apa yang awal-awal dilakukan sama Raja Ali sampai Novita mau hijrah kayak gitu? Maksudnya Bukan, dibujuk masih atau belum karena hijrah sih, apa kayak atau gimana? perlahan kayak gitu. Kayak perlahan. Heeh. Tapi kan kalau dari pakaian udah Udah. Dia menyesuaikan Mm. tanggapannya. Kita bikin romantis, bikin Maksudnya sampean nyuruh aku gimana? ya mungkin. Karena kadang kalau apa ya? Contoh aku diarahkan sama suami aku. Kadang kayak masih apa sih kok kayak gini, kok ngatur, kok ini kayak gitu loh. Jadi maksudnya kenapa Novita kayak Oh, gitu? kalau itu mah emang kemauan aku sendiri. Oh emang gak Novita sendiri? Iya, aku mikirnya gini, kan banyak banget yang bilang kayak kapan mau pakai hijab lagi, kenapa nggak pakai hijab lagi gitu. Oh, iya. Masa seterusnya nggak pakai hijab lagi, kan banyak yang nanya kayak gitu. Aku kayak berjanji sama diri aku sendiri, aku kalau aku misal nanti nikah aku bakal tertutup lagi kayak gitu. Gak tahu kenapa kayak Tapi kemarin- nikah sama Raja Ali atau sama yang lain bakal tertutup atau enggak, cuma sebelum sama kenal Nala sama aja? dia emang aku ada janji kayak gitu. Hmm. Untuk suami aku, demi kayak ngejaga dosa suami aku gitu, aku bakal tertutup lagi kok guys, doain aja, aku bilang kayak gitu kalau live. Tuh kan, masya Allah, kalian jangan pernah kalian tuh menghakimi seseorang guys, karena kalian nggak tahu apa yang ada di hati seseorang itu kayak gitu kan. Iya. Nggak ada orang itu mau jadi orang yang buruk, orang yang jahat, orang yang nggak baik tuh nggak ada. Semua orang pengen jadi orang yang baik, cuma semua itu kayak butuh proses ya kan. Jadi dilihat dari prosesnya tuh seperti apa kayak gitu. Karena kalau aku sendiri kak mau ngarahin Novita itu
tanpa adanya paksaan, karena yang dipaksa itu nggak enak. Ya nggak enak. Iya, dia ngomong kayak Dia bakal jenuh, bosen pasti gitu Ya kan. udahlah, kita arahin aja biar step by step aja. Yang penting dilakuin secara perlahan. Daripada kamu harus gini. Itu kan malah tertekan ke Novitanya. Iya. Jadi aku kayak ngelihat mereka berdua nih kayak film-film di bioskop gitu loh guys. Iya, kayak yang ceweknya nanti ya kayak di bioskop sih, masa kalian nggak pernah tahu? Di Netflix banyak, di Netflix nih film-film kayak gini. Kan udah saling kenal nih, kayaknya udah nikah juga kan, terus udah tinggal bareng kan? Enggak, Masih proses. masih proses tinggal bareng. Iya, soalnya kan masih belum resepsi juga. Oh jadi tunggu resepsi. Rencana ada kapan resepsi nih? Itu karena kita sukanya gebrakan, ditunggu aja. Biasanya sih kalau resepsi habis lebaran ya, tuh rame-ramenya tuh biasanya tuh. Jadi udah tahu nggak nih kesukaan Novita apa, kesukaan Rajali apa? Kalau dari makanan Novita, Rajali suka apa nih menurut Novita? Makanan yang aku suka. kalau makanan aku belum tahu, tapi kalau cemilan tahu. Dia suka ngemil citato. Oh Cita tuh. Tapi kalau kopi dia nggak terlalu sih. Oh nggak terlalu. Kalau Rajali nih Novita suka makanan apa? Kalau dia tuh apa ya? Ke makanan lokal juga. Karena kalau Iya. misalkan makanan kayak kita ngajakin dia barbekyuan, dia nggak terlalu suka sih. Nggak terlalu suka. Kayak suka makanan apa ya? Makanan tradisional. Iya, Madura, makan Madura. Nah, Madura banget Madura kayak gitu. tuleng. Nah, aku pengen tahu ceritanya gimana kalian saling follow terus DM-an, yang DM duluan siapa, yang WA duluan siapa, yang follow duluan siapa. Kan kalau udah ketemu kayak udah biasa ya ketemu, katanya udah biasa ketemu. Enggak, kalau kan waktu itu Ayo dimakan dulu. udah ketemu 2 kali tuh, waktu tahun 2019 sama tahun 2020 itu kita nggak saling follow-followan. Oh, nggak saling follow-followan. Baru kemarin banget pas aku mau pulang ke kampung nih. Yang follow dulu Dia. kenapa nih Novita? Apa udah ada niatan? Kayaknya aku harus dapat lowongan nih biar aku hijrah gitu, enggak ya? Enggak kepikiran ke situ, kayak apa ya? Karena dulu pernah ketemu, jadi aku dia kan orang Madura juga, jadi kayak pengen kayak iseng aja, kayak random aja mau follow duluan kayak gitu karena udah kenal. Kaget juga sih pas cek notis, lah ini Novita beneran nggak? Oh iya Allah. Kaget. Tapi dulu waktu waktu baru-baru itu tuh yang ramai baru cerai itu kan, dia kepoin IG aku, dia nge-like postingan aku tapi nggak nge-follow. Nih, apa nih perasaan Rajali? Apa gini? Untung ya cerai nih, jadi aku ada kesempatan apa kayak gitu. Lebih ke kode aja sih Kak. Tuh kasih kode, udah kasih kode. Iya, aku sampai bilang kayak gini kemarin, emang harus banget nih aku yang nge-follow duluan, kenapa kayak harus kode-kode nge-like postingan dulu kayak gitu, nge-like postingan tapi gak nge-follow, kayak apa ya, pengen di notice gitu. Tahu lah, cowok kan gengsi. Biasanya cewek tuh yang gengsi, biasanya cewek tuh gengsinya tinggi banget. Mungkin Rajali ngerasa banyak cewek yang naksir kali ya, makanya gengsi nih. Ini yang paling cemburuan siapa? Yang paling cemburuan siapa? Sama-sama kita sama. Kok sama sih? Iya. Enggak, dia tuh paling sensitifnya kalau bahas mantan. Oh, tapi emang kebanyakan cowok kayak gitu. Terus setelah itu gimana? Setelah saling follow, ini habis follow di fallback atau gimana? Iya, di fallback. fallback. Cuma terus Novita itu kayaknya bikin story bikin apa? SG, aku bikin SG kayak apa ya, aku kan suka nonton video lucu gitu kan, jadi aku kadang tuh repost ke story sama dia, di replay, di komen WK kayak gitu. Dari situlah awalnya kita. Dari situ. Nah, terus DM-an tuh lanjut. DM. Lah ketawa. aku Itu bilang. baru bulan-bulan kemarin ini. baru banget, baru pas bulan Desember. Desember ya? Kan pas gak jauh dari situ aku langsung pulang. Kan sampean kaget kok bisa pulang dadakan kata sampean. Aku pikir kamu pulang gara-gara aku. Tuh kan. Kan sampean kemarin mau nyusul ke Jakarta kan? Tuh ya nih. Gimana nih ceritanya kenapa mau nyusul atau DM-an dulu? Kan DM-an tuh gara-gara si reply story aku, terus chattingan, terus minta nomor WA aku kasih. Terus habis itu
teleponan, ya langsung deket dari situ kan. Dia nanya kapan pulang ke Madura, nggak tahu masih lama. Aku bilang paling Lebaran, aku bilang gitu. Oh ya udah aku aja yang ke situ. Kalau Kata lama dia. aku aja yang ke Jakarta. Iya, aku aja yang nyusul. Oh ya udah sini aja, aku bilang gitu. Tuh ya Taunya ampun, aku yang so pulang sweet, so dadakan. sweet. Tapi nggak jadi nih Rajali ke Jakarta ya? Nggak jadi karena. Nggak jadi karena Novita sudah ke sini. Jadilah nanti kan aku balik ke Jakarta. Oh gitu. Nah pas datang langsung dilamar guys, keren kan, keren. Jadi itu apa ya, contoh buat kalian. Kalau udah suka sama cewek, langsung deketin keluarganya, bukan ceweknya. Jadi cowok gentle. Kalau boleh tahu nih, setelah setelah saling follow dan DM-an, terus langsung datengin keluarga sama uminya Rajali gitu. Langsung Mbak Enggak. Novita atau gimana? Enggak kan dia ini suka ke pengajian gitu kan. Nah, waktu aku di Jakarta juga aku pengen aku kangen ikut pengajian, pengen dia ikut pengajian. Gue bilang gitu. Oh ya udah ikut aku pengajian aja gimana? Kebetulan Gitu. ada pengajian Kak di Surabaya. Udah boleh, gue bilang gitu kan waktu di Jakarta. Nah, pas aku pulang dadakan kemarin, kebetulan banget dia ada jadwal pengajian di Surabaya kayak gitu. Jadi aku ada pengajian besok, mau ikut nggak? Oh ya udah, ayo. Terus dia jemput aku ke rumah. Terus habis itu izin sama mamaku kan, pamitan. Terus habis dari pengajian itu aku diajak ketemuan sama mamanya. Jadi kenalan sama mamanya juga malam itu. Terus mamanya langsung sayang gitu sama Novita. Langsung suka gitu. Nggak tahu. Kan ini ya kisahnya kayak film-film di bioskop nih. Kayak pengajian, kayak tadi semalam aku nonton tuh film. Film apa? Apa sih aku lupa judulnya. Pokoknya intinya pengajian terus nanti sama ustadznya terus deket terus dinikahin kayak gitu guys. Bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ini udah takdir, udah jodoh. Aku sampai mikirnya gini, ya Allah kenapa nggak dari dulu ya? Kenapa kayak harus Pusing dulu ya gitu ya. Kayak bayangin aja kenal waktu tahun 2019, tahun Udah 2020. kenal, Udah kenal kayak gitu di depan mata sebenarnya. di depan mata. Setelah itu setelah kenalan sama orang tua sama-sama kenal itu langsung berapa hari nih pas langsung akad gitu? Nggak jauh sih Kak. Oh nggak jauh ya, langsung berarti ya. Karena aku udah siap sendiri. yang Udah pertama siap itu sendiri kayak mau berumah tangga, soalnya sama mama juga jangan lama-lama sendiri gitu. Omongan orang nggak enak kayak gitu. Mau sampai kapan sih umur kamu udah segitu nggak mau nikah? Tapi kan dari diri aku sendiri mah belum siap, aku bilang gitu. Kayak mama tuh pengen cepet-cepet aku nikah gitu biar mama tuh nggak capek ngejaga aku kayak gitu. Iya, karena emang menjaga anak perempuan tuh susah katanya ya. Apalagi Lebih anak perempuan aku 2 nih. Bismillah. Sampai mama bilang kayak lebih tenang kamu tuh dijaga sama suaminya nanti kayak gitu. Kata mama. Ya udah bener, kayak bener. aku juga udah capek juga, ya udah pengen nikah aja. Sampai aku waktu di Jakarta tuh pernah bikin status apa ya? Ya Allah capek banget pengen nikah aja. Iya, aku iya, bilang. aku nih lihat story-nya nih. Iya, Terus ada dia ngechat sama temennya. Iya. Ayo nikah yuk gitu-gitu. tapi cewek. Kayak mereka kayak sama-sama pengen nikah, temennya Novi sama Novi sama-sama pengen nikah. Aku pernah story-nya. Iya, ya pernah bikin story kayak Iya. gitu. Ya Allah capek banget pengen nikah. Aku bilang gitu. Terus mamanya Novi juga sering nih ngechat, kapan nikah Nah, gitu. iya aku sampai sering pusing ngechat. banget aku bikin story. Ya Allah, kenapa sih mama pengen banget aku nikah gitu. Kata mama, capek Nob, ngejaga anak perempuan tuh capek, kata mama. Mungkin udah capek sama omongan orang ya kali Iya. ya. Kalau capeknya kan nggak mungkin tuh kejar-kejaran apa enggak kan, capeknya udah. Termasuk ngejaga aku juga, soalnya mama tuh bolak-balik ke Jakarta ke Madura, Oh. nyusul aku, nemenin aku di Jakarta. Tapi cuma mamanya nggak pernah aktif di media sosial ya. Jadi kayak Enggak. orang nggak tahu kan mamanya Novi ada di Jakarta atau ada di Cuman Madura. kayak mantau support aja. Kalau sering-sering apa sih ngelihat konten-konten itu dia sering, cuman nggak apa ya, nggak aktif dia Ya, tuh nggak kayak aktif. konten atau apa, punya akun sendiri kayak gitu dia nggak mau dari dulu, malu katanya. Nah, ini dari sekian panjangnya proses, gimana perasaan Novi udah jadi istrinya Lora dan Lora udah punya istri Novi? Rasanya selain senang ya, selain senang. ya seneng sih Kak. Iya senang. Mungkin Lora masih merasa banyak PR buat Novi jadi lebih baik lagi, atau sebaliknya Novi pengen berubah lebih baik karena gimana kayak gitu. Intinya jangan pernah bosan jadi orang baik. Teruslah belajar.
Iya, sampean juga semoga nggak pernah berubah. Amin. Terus membimbing Novi kayak gitu. Karena aku nggak tahu, karena hubungan masih baru, agak belum terlalu kenal terlalu dalam. Cuman selama sama dia ini aku seneng banget gitu, kayak bener-bener yang aku cari gitu, kayak tipe aku banget gitu. Perasaannya gimana nih ketemu sama Novi? Jadi suami istri gitu. Senengnya sih Kak karena Novi patuh sama aku, nurut, kayak ayo dong kalau kamu bisa berubah, mulai dari outfitnya dirubah gitu, penampilannya dirubah biar lebih baik lagi dilihat orang tuh enak juga, karena kebetulan kan keluarga dari pondok pesantren. Iya, iya. Jadi memang kalau nggak ditata dari sekarang, nanti kalau pas ngumpul sama keluarga gimana? Novi nggak ada niat untuk ngapus video-video atau di Pengen. privacy gitu. Pengen aku arsipkan juga, maksudnya kayak mau dihapus kayak Sayang gitu kan. lainnya, Jadi sayang. kayak diarsipin aja, cuman aku aja yang bisa ngeliat di akun aku gitu. Kalau dari keluarga Pengen. Lora sendiri ada kayak pantangan nggak? Maksudnya, kok kamu dapatnya istri yang kayak gini sih? Kok gitu? Kebetulan keluarga itu santai sih Kak. Yang pernah kan kita sempat ketemu juga sama Abah. Abah cuma ngomong, kamu kasihan nggak sama Jali? Beneran sayang nggak sama Jali? Udah tahu kan sifat Jali seperti apa? Tetap mau sama Jali? Ya udah. Jadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang menyulitkan kita. Mungkin dari keluarga Rajali sendiri tuh berpikir yang penting bisa berubah ya, mungkin kayak gitu. Jadi bahkan kalau orang yang paham itu bukan kita menghakimi orang gitu kan. Jadi lebih baik orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik adalah orang yang sadar akan kesalahannya dan mau berubah jadi lebih baik, seperti itu kan. Benar-benar. Jadi mungkin paham dengan yang seperti itu. Jadi soalnya kan banyak tuh yang kadang Harus yang setara gitu. iya banyak yang kayak gitu Enggak sih. Nah tadi kan abahnya nanya nih, tahu kan sama sifat Rajali, sifat apa yang Novita tahu dari Rajali? Yang buruk, yang buruk. Masa lalunya. Oh masa lalunya. Nah menarik nih, boleh nggak aku tahu nih masa lalunya seperti apa? Kayak masa lalunya kayak apa ya? Ya aku maklumin juga karena masih masih muda, terus kayak belum punya istri lah mungkin, jadi kayak nakal lah, bisa dikatakan nakal kayak gitu. Aku mikirnya lebih baik nakal sebelum Iya. menikah daripada nanti kalau udah berkeluarga nikah itu malah kayak bertingkah kayak gitu. Iya. Mending kayak ya dipuas-puasin aja dulu. Yang penting nanti berjanji sama aku kalau udah nikah sama aku, kalau kamu berhenti kayak tinggalin semua kerjaan-kerjaan gak bener tuh kamu harus tinggalin. Kayak Jadi saling harus memperbaiki fokus, ya. fokus sama istri, udah punya anak ya fokus sama anak, kayak bener-bener harus bener-bener siap berumah tangga kayak gitu. Jadi Novi memperbaiki diri, Rajali juga memperbaiki Nah. diri sambil sama-sama belajar kayak gitu. Tapi emang di mana-mana laki-laki tuh pasti pernah nakal ya. Iya. Kebanyakan sih. Ya. Ini terakhir nih. Tadi kita udah kupas tuntas dari awal sampai akhir. Nih terakhir. Pesan dari Novi buat penonton, buat netizen yang nonton di sini apa kayak gitu. Mulai dari diri Novi sendiri bahkan sama kisah yang udah terjadi. Pesannya jangan menilai seseorang tuh dari masa lalunya kayak gitu, karena orang tuh bisa berubah kapan aja, itu sih. Kalau dari Rajali sendiri? Sama aja sih Kak, jangan menilai orang tuh dari covernya, karena setiap orang itu kan Allah aja suka membolak-balikan hati manusia. Jadi ada kalanya orang itu bakalan, oh dulu aku kayak gini, masa kayak gini terus, Iya, masa kayak gini terus sih, kapan ya aku pengen berubah. Jadi hargailah proses itu, karena Novi mau berproses, saya terima dengan baik. Alhamdulillah, semoga jadi jodoh dunia akhirat. Amin, amin ya Rabbal. Dan cepat dapat momongan. Awas ya nanti kalau resepsi aku nggak diundang. Tapi nanti kalau udah resepsi rencana mau tinggal di Jakarta atau di sini? Atau di Madura?
kita mengikuti rezekinya aja sih kak. Atau Novi mau jadi pengurus pesantren aja? Ketipu nyai. Nyai. Nah, pesan dan kesan dari aku guys, buat anak muda sekarang, habiskan masa muda kalian ya. Umur 17 sampai 20 tahun tuh nakal aja senakal-nakalnya. Setelah 20 tahun kamu mulai cari usaha, kamu mulai cari pekerjaan, dan 21 sampai 22 tahun nikah. Cari yang seperti ini, mau berubah bersama, mau hijrah bersama gitu. Karena dulu aku sama suami aku juga gitu guys. Bukan dari, apalagi aku nih nggak ada basic pesantren sama sekali, nggak pernah mondok. Tapi seiring berjalannya waktu kita mau berusaha, mau berubah bersama, mau hijrah bersama kayak gitu. Semangat buat kalian lagi cari pasangan, semoga jodoh kalian yang terbaik. Amin. Amin. Ya Allah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.